Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Adam Majid Aditama, NPM 1911031066. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari penggunaan SPSS yang sebelumnya. Nah, pada bagian yang pertama, kita akan membahas tentang transform dan compute variable. Apa sih itu? Transform dan compute variable itu merupakan gini misalnya. Dalam analisis yang kita lakukan, kita tuh memiliki dua variabel. Nah, kemudian kita ingin membuat variabel itu berdasarkan dari dua variabel tersebut, apa namanya, dapat digolongkan dengan command transform dan komputer variabelnya. Nah, dalam penggunaannya, di sini saya sudah menyediakan data. Ya, kita buka dulu dengan cara file, open, data. Kita menggunakan GradSoft kalau di sini. Tunggu sejenak. Di sini telah muncul data yang telah di open ya. Dia ada ID, last name, first name, gender, quiz 1, quiz 2, quiz 3 dan lainnya. Nah, di sini kita akan menggunakan cara transform dalam komputer variabel tadi. Pertama-tama itu kita pilih di command-nya itu transform. Lalu komputer variabel. Nah, di sini target dan variabelnya kita isi pakai ini itu sih, bisa bebas. Tapi lebih enaknya sini saya contohkan untuk saya tulis total. Nah, untuk bisa merubah labelnya ataupun type-nya di sini tinggal diklik saja type and labelnya. Nah, lalu di numeric expression-nya itu kita masukkan quiz 1 ditambah quiz 2 ditambah quiz 3 ditambah quiz 4. Oke. Lalu setelah itu oke. Nah, setelah oke nanti di sini akan ada muncul Windows tentang kalau misalnya ini nih sudah berhasil, gitu, sudah terlaksana komandonya. Kita akan melihat di sini ada total. Nah, di situ ada total. Oke, selanjutnya itu kita akan mempelajari tentang record variable. Nah, apa sih record variable itu? Record variable itu merupakan kita akan menciptakan sebuah variabel baru, tapi bukan mengambil variabel dari luar, dari luar datasetnya, tetapi mengelompokkan variabel yang sudah ada ke dalam dataset dalam beberapa kategori. Nah, di sini saya akan contohkan dengan data yang telah saya ambil download dari pelajaran sebelumnya. Itu kita open data, lalu pilih untuk test market. Nah, di sini ada market ID, promo week, sales, itu kita menggunakan transform. Lalu kita pilih record into different variable. Di sini kita pilih sales-nya. Nah, di name-nya kita ubah namanya menjadi ya ini bebas. Tapi untuk saya contohkan sesuai dengan panduan ya. Itu sales underscore sales underscore 1. Lalu kita klik alt new files-nya. Di range low stroke-nya ini kita masukkan 51. Lalu di new value-nya kita klik 1. Lalu klik add. Nah, lalu range value stroke highness-nya itu kita masukkan 51,01. Lalu di value-nya kita klik, kita tuliskan 2, lalu add, continue.
Di sini kita change dulu, lalu oke. Nah, di sini dia ada cells underscore 1 gitu. Lalu kita lanjut ke berikutnya adalah merger data file. Jadi sesuai dengan artinya merger itu menggabungkan dua data yang ada gitu. Caranya bagaimana? Saya contohkan di sini akan menggunakan beberapa data yang telah saya punya. Saya close terlebih dahulu untuk ini. Lalu kita buka dulu file, open, data seperti biasa. Lalu kita buka Graph-nya. Oke. Lalu kita buka lagi, open data yang ingin di merger. Graph. Nah, oke. Nah, di sini kita akan merger datanya menjadi satu. Gimana caranya? Itu kita pilih command data, lalu merger files, add case, karena kita menggunakan seluruhnya. Save dataset 3-nya itu kita klik continue. Nah, lalu di sini kita klik untuk oke. Nah, di komando di Windows ini udah muncul. Kalau ini udah terlaksana perintahnya. Bisa kita lihat itu tergabung. Oke. Nah, selanjutnya itu kita akan merger datanya kembali jika ingin memasukkan variabel baru menggunakan command add variable tadi, bukan add case. Kita close terlebih dahulu. Oke. Di sini kita pakai menu GradeSub dan GradeSchoolSub. Data GradeSub, SchoolSub, oke. Lalu di sini kita pilih data, major files, add variable. Kita klik GradeSub dataset 3 continue. Di sini kita klik one to one match based on key values. Lalu di variabelnya kita buang apa yang kita ingin buang, tapi di sini kita pakai semuanya saja biar lebih simpel. Lalu kita klik OK. Nah, akan tergabung. Selesai dari penggabungan atau merger, kita lari atau kita next ke step ke pembelajaran berikutnya, itu tentang normalitas. Apa sih itu normalitas? Itu adalah screening terhadap normalitas data yang merupakan langkah awal yang kita lakukan untuk step analisis multivariate. Gitu. Nah, jadi jika terdapat normalitas, maka residualnya akan terdistribusi secara normal dan independen, yaitu perbedaan antara nilai prediksi dan nilai faktualnya akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai max. Nilai rata-ratanya sama dengan 0. Oke, kita lanjut saja. Kita buka file untuk data yang sudah disiapkan, open data. Lalu pilih untuk ini Bank Loan Saf. Oke. Nah, sudah muncul, kita close dulu yang sebelum-sebelumnya. Nah, di sini kita pilih analyze untuk uji untuk normalitas. Lalu pilih non-parametric test. Lalu kita pilih legalisi dialog dan satu sampel K sampai S. Oke, kita masukkan household-nya, income, lalu test distribution kita normalkan, checklist normalnya. Nah, lalu oke. Nah, muncul normal parameternya, dengan rata-rata dan standar deviasi dan lainnya. Kita close.
Lalu untuk uji normalitas dengan grafik, nah jadi normalitas ini bisa kita buat sebagai grafik juga. Dapat dilakukan dengan cara kita buka analyze, kita buka graph, lalu legacy dialog, histogram. Di sini kita checklist display normal kurvanya, lalu household income-nya masuk ke variabel, lalu oke. Tunggu, dia agak lama berproses, ada processing, lalu akan muncul grafiknya seperti ini. Nah, oke, lanjut. Untuk normalitas selesai. Berikutnya adalah uji reliabilitas. Apa itu uji reliabilitas? Nah, pada penelitian ini ya, pada umumnya di bidang ilmu sosial itu seperti kayak manajemen, psikologi, dan yang lainnya, variabel penelitiannya itu dirumuskan sebagai sebuah variabel, kelihatan atau konstruk yang mana variabel itu tidak dapat diukur secara langsung. Nah, reliabilitas ini merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel konstruknya. Gitu. Nah, kuesioner ini dikatakan reliable atau handal jika jawaban seorang responden terhadap pernyataannya itu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Nah, kita di sini akan menggunakan data yang telah kita miliki. Sebelum kita close dulu agar lebih sedikit. Lalu di sini kita file, open, data. Lalu pilih reliabilitas. Sudah ada tandanya. Reliabilitas. Salah. Maaf. Open, data, reliabilitas. Oke. Nah, di sini langkah selanjutnya itu kita buka analyze, lalu scale, reliability analysis. Nah, di sini kita klik statistik. Di descriptive for-nya ini kita checklist semua item, scale if, item delete. Lalu di itemnya ini correlation-nya kita checklist. Lalu kita continue. Nah, di sini kita masukkan S1, S2, S3-nya. Oke. Kita klik OK. Nah, di sini akan muncul untuk uji reliabilitasnya. Lalu selanjutnya adalah uji validitas. Nah, uji validitas itu digunakan untuk mengukur valid. Nah, seperti namanya uji validitas. Mengukur valid sah atau tidaknya suatu kuesioner itu. Nah, di sini kuesioner itu dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner itu mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur untuk mewujudkan tujuan dari kuesioner tersebut. Di sini kita akan menggunakan data yang telah kita miliki, sampelnya. Kita open seperti biasa data. Lalu kita pilih adalah Valirelli. Klik open. Oke. Nah, di sini sudah muncul beberapa tabelnya. Kita klik analyze, lalu kita klik correlate, bivariate. Di sini kita masukkan X11, X12, X13, X14, dan X1-nya. Kenapa? Nah, jadi X1-nya ini merupakan variabel total dari penjumlahan X11 sampai X14 atau X14. Lalu kita oke kan. Oke. Nah, di situ akan muncul. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghasilkan, tadi kan udah muncul tuh untuk hasilnya. Tapi kalau ingin outputnya sesuai dengan yang diharapkan, itu kita kembali lagi ke step tadi. Analyze, correlate, bivariate-nya. Nah, di sini kita paste. Nah, di sebelum X1 ini kita tulis manual with. With spasi. Lalu klik run, alt, dan
jadi. Ini untuk yang, tampilannya sesuai. Oke, mungkin cukup sekian ya praktik dari SPSS kita pada bagian ini. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.